Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ari Prasetyo dari S1 PGSD kelas A NIM 41300 2003. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berjudul tentang pembelajaran kooperatif untuk memenuhi tugas UAS strategi pembelajaran. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif atau cooperation learning adalah suatu metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2-5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras atau suku yang berbeda heterogen. Lalu, pembelajaran kooperatif dikenal sebagai pembelajaran secara berkelompok. Akan tetapi, belajar kooperatif lebih dari sekedar belajar kelompok atau kerja kelompok, karena dalam belajar kooperatif ada struktur dorongan atau tugas yang bersifat kooperatif, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi secara terbuka dan hubungan yang bersifat interdependensi efektif di antara anggota kelompok. Tujuan pembelajaran kooperatif. Pertama, hasil belajar akademik dalam model kooperatif mencakup berbagai tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis yang lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan model struktur penghargaan kooperatif telah dapat meningkatkan nilai siswa dalam belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain model kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial mempunyai tujuan penting ketika model kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa dari keterampilan bekerja sama dan kolaborasi antar teman yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif antar siswa. Pertama, belajar bersama dengan teman. Kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Ketiga, saling mendengarkan pendapat di antara anggota kelompok. Keempat, belajar dari teman sendiri dalam berkelompok. Kelima, belajar dalam kelompok kecil. Dan keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Dan yang terakhir, keputusan tergantung pada siswa sendiri yang mengakibatkan siswa ikut terlibat secara aktif. Model pembelajaran kooperatif. Pertama, berbasis langsung atau direct instruction. Pembelajaran langsung atau direct instruction dikenal dengan active teaching yang mengacu pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam mengusung isi pembelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada seluruh kelas. Yang kedua, ada model pembelajaran kooperatif, cooperative learning. Pembelajaran kooperatif dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, ada model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan konsep tersebut adalah belajar pertemuan atau discovery learning, yakni pembelajaran yang menekankan pada aktivitas menyelidiki proses belajar pertemuan.
penemuan yang meliputi proses informasi, transformasi, dan evaluasi. Dan yang keempat, model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning, yaitu konsep yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dan kondisi peserta didik di lingkungan sekitar. Prinsip dasar pembelajaran kooperatif. Pertama, siswa atau anggota kelompok memiliki tanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Kedua, siswa harus tahu bahwa semua anggota memiliki tujuan yang sama. Ketiga, siswa harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok. Keempat, siswa akan dievaluasi. Kelima, siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa akan diminta bertanggung jawab secara individual atas materi yang ditangani dalam kelompok secara kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi peserta didik. Langkah pertama ini, seorang guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang akan dicapai. Di samping itu, juga guru harus memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sehingga mereka siap untuk mengikuti pembelajaran secara baik. Agar proses pendidikan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran, maka salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah menentukan tujuan dari pembelajaran tersebut. Hal ini yang menjadikan bahwa setiap kegiatan harus dituntut menetap tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua ada menyajikan informasi, yaitu menggambarkan bahwa seorang calon guru atau guru harus menyajikan informasi terkait dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga, mengkoordinasi peserta didik dalam berkelompok. Seorang calon guru harus mengkoordinasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok besar. Hal ini mengidentifikasikan bahwa seorang guru menginformasikan pengelompokan belajar peserta didik sehingga mereka dapat membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memulai pembelajaran. Yang keempat, membimbing kelompok. Yang keempat ini, membimbing kelompok, seorang guru harus memotivasi serta memfasilitasi kerja peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar. Pada proses bimbingan ini, seorang guru harus mengetahui dan menyampaikan pada peserta didik keterampilan-keterampilan yang mesti mereka miliki. Yang kelima, meminta kelompok menyampaikan hasil. Pada langkah kelima ini, seorang guru harus meminta kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil yang telah ditemukan. Setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusi. Yang terakhir, mengadakan evaluasi. Seorang guru mengadakan evaluasi pembelajaran sebagai tindak lanjut setelah diadakannya metode cooperative learning. Seiring dengan kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya adalah evaluasi. Kegiatan ini dapat berupa pemberian tugas, seperti membuat laporan, menjawab pertanyaan, mengadakan latihan lebih lanjut, apakah di sekolah ataukah di rumah. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa model atau metode dalam mengajar itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sama halnya dengan strategi pembelajaran yang saya pilih, yaitu kooperatif, pembelajaran kooperatif. Jika kita lihat pembelajaran kooperatif itu kelebihannya, pertama, melalui pembelajaran kooperatif, siswa tidak terlalu menggantungkan kepada guru, akan tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan, kata-kata secara verbal, dan membandingkannya dengan ide-ide orang lain. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif dapat membantu anak untuk respek kepada orang lain dan menyadari akan segala keterbatasan untuk menerima segala perbedaan.
Nah, itu tadi kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Pun demikian, pembelajaran kooperatif itu pasti juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, bagi siswa yang pandai, mereka akan merasa terlambat oleh siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya, keadaan yang seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, penilaian dalam pembelajaran kooperatif didasarkan pada hasil kelompok. Namun, yang demikian, guru perlu menyadari bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa. Yang ketiga, keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang. Dan hal ini tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu kali atau sekali penerapan strategi pembelajaran kooperatif ini. Sekian video singkat tentang pembelajaran kooperatif yang telah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.